Selanjutnya, sebagai yang pertama-tama, kita akan mendengarkan kata sambutan sepatah dua kata dari Ketua Perpani Kota Tomohon yang terkasih Coach Devina Stefani Lumingkewas. Kepada Coach, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Senang sekali saat ini bersama-sama dengan seluruh pecinta panahan, olahraga panahan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia sedang mengutus kontingen-kontingennya untuk mengikuti Olimpiade di Jepang, Tokyo. Dan untuk cabang olahraga panahan masih ada pejuang-pejuang dari Indonesia yang sementara ya berjuang untuk meraih medali-medali yang akan disumbangkan ke negeri kita tercinta. Oleh karena itu kita juga tentunya mau lebih mengembangkan lagi panahan ini lewat bukan cuma kemampuan secara fisik tetapi juga pengetahuan ya, terutama di mana saat ini kami memilih atau dengan Ghost Archery juga memilih tema Archery Venue Setup and Target Scoring. Jadi untuk lebih mengasah skill kemampuan perwasitan, untuk juga yang mau mengembangkan cabang olahraga panahan di daerahnya, membuat perlombaan, membuat kejuaraan, tentunya sudah harus mengetahui lebih baik lagi soal setup atau pengaturan lapangan yang sesuai dengan standar, dan juga scoring target. Oke. Next, kita kan sangat mengetahui pastinya bahwa medali pertama yang disumbangkan dari Olimpiade pada tahun 1988 itu memang dari cabang olahraga panahan. Ya, pada saat itu ada pelatih legendaris almarhum Donald Pandiangan, lalu ada ketiga Sri Kandi Nur Fitriana Saiman, Lilis Handayani, dan Kusuma Wardani yang pada saat ini salah satu di antaranya membawa kontingen Indonesia melatih cabang olahraga panahan sebagai coach yang saat ini juga sudah berada di Tokyo, Jepang, di mana Lilis Handayani ya bersama-sama menggempur juga membentuk mental dari tiap atlet. Dan yang saya dengar juga strategi semuanya sudah sangat baik, memang benar-benar tinggal persiapan mentalnya saja. Jadi kita doakan bersama-sama, juga kita tentu topang dengan kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Jadi untuk melebarkan pengetahuan kita, memperdalam ya aturan-aturan agar kedepannya semua olahraga panahan yang saat ini menjamur, apalagi di masa sesudah COVID-19, wabah, banyak sekali ya olahraga panahan, cabang olahraga panahan yang menjamur ya, komunitas yang mungkin belum mengetahui peraturan baku atau yang sesuai dengan standar nasional atau internasional. Oke, jadi mudah-mudahan dengan terinspirasinya dari legenda ketiga Sri Kandi dan juga pelatih Robin Hood Indonesia, kita bisa mengulang lagi, mendulang, jangan patah semangat untuk benar-benar memajukan panahan di daerah kita masing-masing ya, dengan pastinya peraturan yang baik kita berlakukan, semangat sportivitas, tidak ada kecurangan apapun, tanpa motivasi yang memboncengi, ya, motivasi lain yang memboncengi, tetapi pure atau setulus-tulusnya adalah untuk memajukan olahraga panahan. Dengan itu pasti kita semua bisa, karena memang terbukti Indonesia memiliki potensi dalam olahraga panahan. Walaupun di masa COVID seperti ini ada beberapa kejuaraan yang harus tanpa audiens atau tanpa penonton, tapi marilah kita semua juga belajar untuk lebih melek teknologi dan melek juga dengan peraturan yang ada. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kita juga kiranya mendukung seluruh kontingen Indonesia yang
ada ya, mungkin next slide ya Vanessa. Jadi seluruh kontingen yang saat ini ada, yang tertera di slide saat ini, semoga semuanya bisa mencapai batas maksimalnya juga. Dan setelah ini juga ada salah satu dari ketiga kontingen itu yang akan menjadi salah satu guest star atau juga narasumber di webinar FAC berikutnya. Oleh karena itu, ikuti terus. Selanjutnya saya akan serahkan langsung kepada tentu yang paling utama di webinar kali ini, narasumber kita, Coach Ilham. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih. Salam olahraga jaya. Baik, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Perpani Kota Tomohon. Selanjutnya kita akan masuk pada acara inti pada saat ini. Kita akan mendengarkan ilmu dari narasumber kita, Coach Ilham Maulana. Kepada Coach, waktu dan tempat kami persilahkan. Kami berikan. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator dan teman-teman semua. Assalamualaikum teman-teman, selamat sore semua. Oke, hari ini kita akan melanjutkan, atau bukan melanjutkan ya, karena temanya berbeda dengan yang sesi pertama ketika itu. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara men-setup atau menginspek sebuah venue panahan, dan bagaimana cara melakukan scoring dengan baik dan benar. Tentunya dengan beberapa contoh kasus yang mungkin teman-teman belum pernah mengalaminya. Oke, pertama kita masuk ke venue setup dulu ya. Silakan di next. Oke. Jadi ketika teman-teman bertugas menjadi wasit, ya, technical delegate atau COJ dan sebagainya, apa aja sih yang harus diinspeksi? Yang harus diinspek pada sebuah venue panahan, archery venue. Yang pertama, distances, lines, dan lengths. Jadi distances, jarak tembaknya, apakah sudah sesuai, ya? Apakah sudah sesuai? Kemudian lines itu ya shooting line, kemudian 3 meter line, target line ya. Kalau lens itu dia yang vertikal dari shooting line ke depan gitu ya. Jadi yang memisahkan antar target biasanya. Itu lens namanya. Kemudian ada juga safety aspects of field, jadi semua aspek safety yang ada di lapangan harus kita cek apakah sudah sesuai standar. Kemudian target batch dan target face ya, pantalan targetnya, kemudian target face-nya apakah sudah sesuai dengan standar. Kemudian timing equipment ya, timer, kemudian sound system itu harus dicek, harus disimulasikan. Ya, jangan sampai ketika hari H timernya error dan sebagainya. Dan terakhir miscellaneous equipment itu hal-hal perintilan lainnya nanti akan kita jelaskan lagi. Oke, next. Baik. Jadi yang pertama di sini ya. Jadi yang pertama lakukan kita start with a sweeping look over the range from those position, making sure all facilities are in place, field is safe and free, distraction, safety aspects of field. Oke, sebelum kita bahas, ini saya sengaja tidak translate ya, sengaja tidak saya translate bahasa Inggrisnya,
Jadi agar teman-teman juga terbiasa ketika membaca World Archery Rulebook, ya. Karena sampai saat ini belum diizinkan untuk mentranslate ke bahasa Indonesia. Jadi kita harus terbiasa membaca bahasa aslinya atau bahasa Inggris gitu ya. Baik, start with a sweeping look over the range from those position. Nah, jadi teman-teman nanti harus mulai dari posisi DOS, ya. Dari posisi DOS, teman-teman berdiri, kemudian mulai melihat ke sekitar. Pastikan semua fasilitas sudah pada tempatnya dan semua aspek safety sudah aman terkendali. Jadi DOS ini memang pemegang kunci safety dalam sebuah pertandingan, sebagaimana sudah kita jelaskan di webinar kita sebelumnya ya. Jadi DOS memang pemegang kunci safety. Kalau dia bilang shoot, semuanya nge-shoot. Kalau dia bilang dia pencet stop bell-nya, semuanya stop nge-shoot. Oke, kemudian cek the distance lines. Jadi cek semua jarak tembaknya, ya. Semua garis targetnya dicek. Ensure they are within stipulated tolerance. Pastikan tepat ya, tepat atau kalaupun berbeda masih dalam lingkup toleransi yang dibenarkan. Misalnya jarak tembak 70 meter ya harus 70 meter dari shooting line ya. Itu kita pastikan. Kemudian measure to the center of the goal and not the front leg of the target stand. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita mengukur jarak tembaknya, kita mengukur dari shooting line sampai ke titik tengah target. Dari titik tengah target kita tarik garis ke bawah ya sampai ke tanah. Nah, jadi situ. Jadi dari shooting line sampai ke titik tengah target. Jadi bukan front leg of the target stand. Jadi bukan dari kaki jagraknya ngitungnya. Bukan dari kaki jagrak ke shooting line. Jadi dari shooting line ke tengah target. Kurang lebih sedikit di belakangnya kaki target. Oke. Oke, next. Ini bisa dilihat ya, ininya gambarannya secara umum seperti ini. Jadi itu ada lens yang garis memanjang dari shooting line ke depan. Kemudian ada target line-nya 30 meter, 50 meter, dan berikut toleransi yang dibolehkan. Ya, kalau 30 meter, toleransinya kurang lebih 15 cm. Jadi kalau 30 meter kurang 10 cm, masih oke. Atau 30 meter lebih 10 cm, masih oke. Kayak gitu. 50 meter juga sama, toleransinya 15 cm, kemudian 60 meter, dan seterusnya. Ini 90 meter sekarang sudah tidak ada ya jaraknya. Dulu 90 meter ini compound. Ya. Compound 90 meter, kemudian berubah menjadi 50 meter. 60 meter tapi targetnya yang besar. Targetnya seperti target recurve. Ya. Kemudian diganti menjadi 50 meter dengan target face yang kecil. Yang 80 cm 6 ring. Saya kurang tahu alasannya kenapa. Mungkin agar lebih mudah mencari venue ya. Mencari venue karena jarak yang lapangan yang punya jarak 90 itu jarang juga. Oke, itu ada di belakang target, di belakang venue ada 50 meter ke belakang, itu adalah space aman, space safety. Jadi space itu harus clear area, 50 meter di belakang target. Di belakang target paling jauh. Itu in case kalau tidak ada barrier atau dinding, ya, tidak ada stopper di belakangnya. Kalau ada dinding atau stopper di belakang target, stoppernya minimal tinggi 2 meter, itu udah aman, udah safety. Jadi nggak perlu ada space 50 meter ke belakang.
Oke, next. Baik, kemudian check the competition field is square by using Pythagoras theorem 3, 4, 5 method. Nah, kemudian setelah pertama tadi kita ngecek dari posisi DOS ya. Ngecek semuanya fasilitas sudah tersedia, aspek keamanan sudah bagus. Lalu kita ngecek garis di lapangan. Yang pertama kita cek adalah pastikan sudut lapangan itu sudah siku 90 derajat. Caranya dengan teori Pythagoras 3, 4, 5 ya. Jadi ke atasnya mungkin 3 meter, kita tarik garis, kemudian ke sampingnya 4 meter, kemudian yang sisi miringnya 5 meter. Ya, ini segitiga teori Pythagoras ya untuk mencari siku 90 derajat. Always check two diagonally opposite corners of field. Nah, jadi kalau kita pertama ngecek di sudut sebelah kiri, shooting line ya, sudah siku. Kemudian kita tarik shooting line ke arah kanan. Nah, sebelah kanannya itu kita cek lagi. Kita bikin siku lagi. Jadi ketika narik garis ke depan ke arah target itu lurus. Siku dengan shooting line. Oke, kemudian check that lines extending at right angles from the shooting line to the target lines. These lines will make lines to contain 1, 2, or 3 butts. Oke, jadi untuk membuat line itu harus dikira-kira dulu. Kita mau bikin berapa line nih? Kita mau bikin satu space antara dua line itu mau kita isi berapa target, gitu ya? Karena bisa isinya satu target, satu line, 2 atau 3, gitu. Biasanya sih yang paling sering satu line itu dia isinya 2 ya, isinya 2 target. Oke, kemudian check that the women's portion of the range is separated from the men's by a clear lane at least 5 meters wide. Oke, jadi harus ada pemisah yang jelas antara pemanah putra dengan pemanah putri. Itu kurang lebih atau minimal 5 meter ya. Jadi kasih jarak 5 meter antara para peserta putra dengan putri. Ini idealnya ya. Oke, next. Nah, ini contoh ketika kita membuat garis siku pakai rumus Pythagoras ya di sudut shooting line. Jadi yang sisi kirinya yang ke arah depan 3 meter, yang di shooting line 4 meter, dan yang miringnya 5 meter. Ini ya, nanti kita tarik garis ke arah yang 4 meter itu untuk bikin shooting line. Nanti di ujung sebelah sana kita bikin siku juga. Oke, next. Check the distance between waiting line and shooting line. Okay, should be not less than 5 meters atau 3 meters for indoor. Ya, jadi ini kita bikin cek jarak antara waiting line dengan shooting line. Itu tidak boleh kurang dari 5 meter untuk outdoor. Untuk indoor tidak boleh kurang dari 3 meter. Ya. Waiting line tahu kan? Waiting line itu adalah jadi di belakang shooting line ada waiting line. 5 meter ke belakang ada waiting line. Nah, setelah waiting line itu adalah equipment area, tempat peserta naruh busur. Jadi antara waiting line dengan shooting line itu tidak boleh ada alat, tidak boleh ada busur. Nah, itu biasanya ada garis media line di dalam situ, kemudian ada tempat wasit ya, nanti ada gambarnya. Oke, kemudian cek the distance between shooting line and 3 meter line.
ya. Kemudian cek jarak antara shooting line dengan 3 meter line yang ke depan ya. Itu harus persis 3 meter. Oke, kemudian measure from the middle of shooting line to the further end of the 3 meter line. Oke, jadi maksudnya ketika kita ngukur shooting line dengan 3 meter line, apakah sudah 3 meter, itu cara ngukurnya adalah kita, biasanya kan kalau webbing itu ada lebarnya ya, webbing untuk shooting line. Jadi kita ngukur, ini misalnya webbing untuk shooting line. Jadi ngukur kita dari tengah-tengah webbing. Jadi bukan dari sisi luar ataupun sisi dalam. Jadi taruh meterannya di tengah, baru tarik garis ke 3 meter line. Kemudian to the further end of 3 meter line. Nah, kalau di 3 meter line-nya, itu tarik sampai sisi paling luar. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kalau di shooting line-nya kita ukur dari tengah, tarik meterannya sampai ke 3 meter line, sampai sisi paling luar 3 meter line, webbing-nya. Ya. Jadi shooting line di sini, kita tarik meteran, nah ini webbing 3 meter line nih, kita tarik sampai sini, sampai sisi paling luar. Nah itu harus 3 meter. Oke, kemudian make sure it is fully visible from the shooting line. Oke, pastikan itu harus benar-benar terlihat jelas dari shooting line. Jadi warna webbingnya harus terang, harus kontras dengan warna lapangannya. Oke, next. Oke. Make sure that the center of each target butt is clearly indicated on the shooting line. Oke, jadi harus jelas posisi tengah target itu di mana. Itu harus jelas, bisa terlihat dari shooting line. Harus dikasih tanda. Biasanya posisi tengah itu sesuai dengan nomor target yang ada di depan shooting line. Itu posisi tengah targetnya. Kemudian when 2 or more athletes are shooting at the same target butt at the same time, their shooting positions or allocated space will be marked on the shooting line. Jadi ketika kita pakai format ABC atau AB atau ABCD, itu kan 2 atau lebih archer nge-shoot pada target yang sama dalam waktu yang sama. Nah, itu harus kita kasih tanda di shooting line-nya. Ini space atlet A, ini space atlet B. Gitu. Jadi ketika ada archer yang di batas itu, mereka bisa protes ke wasit. Nah, space-nya berapa sih? Oke. A minimum space of 90 cm untuk outdoor. Kalau indoor, 80 cm per atlet. Ya. Jadi satu atlet space maksimal yang diberikan adalah bukan maksimal, space minimal. Minimal space yang diberikan untuk atlet di outdoor adalah 90 cm. Ini rule terbaru ya. Rule sebelumnya itu 80 cm juga. Ini terbaru diupdate. Jadi minimal harus ada space 90 cm per atlet. Nah, jadi setiap 90 cm kita kasih tanda ini jarak buat kamu gitu ya. If there are athletes in wheelchairs, then additional space will be necessary on the shooting line 1.25 meters per atlet. Ini kalau atletnya ada yang pakai kursi roda ya untuk para archery. Ini satu atletnya 1,25 meter space-nya. Lebih luas ya. Oke, next. Baik, ini adalah gambaran venue. Ya, bisa dilihat shooting line, kemudian garis ke depannya 3 meter lines, kemudian garis ke belakang shooting line ada waiting line, ya 5 meter tuh ya. Nah, jadi dalam waiting line itu, antara waiting line dengan shooting line itu ada medial lane,
itu 1 meter dari wetting line atau 4 meter dari shooting line. Oke, nah di antara itu adalah judge station. Jadi nggak boleh ada alat atlet di situ ya. Alat atlet itu ditaruhnya di belakang wetting line. Oke, ini gambar lama ya. Ini gambar lama. Jadi belum diupdate dengan rule terbaru. Ada yang salah? Siapa yang bisa sebutkan satu aja salahnya? Coba, silakan kita santai aja sambil diskusi, sambil sharing. Silakan pakai fitur angkat tangan ya, moderator ya. Nanti di open mic-nya. Ayo, saya lihat pesertanya banyak yang wasit ini. Ya, Pak Budi. Oke, untuk yang ingin menjawab pertanyaan, silahkan pakai fitur angkat tangan, dipersilahkan. Ya, Pak Budi, silakan. Udah angkat tangan dong, sepertinya. Pak Budi Darmawan. Ya, di sini saya lihat itu untuk jarak target senternya belum standar yang terbaru. Harusnya berapa? Yang terbaru 90 cm, artinya berarti kalau kali 3, 270 untuk 3 archer. Oke, good ya. Jadi ini jarak space per atletnya ini masih pakai 80 cm. Jadi belum 90 cm. Oke, terima kasih Pak Budi. Ada satu kesalahan lagi, silakan selain yang lain. Kalau mau jawab. Hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada saya jawab nanti. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Belum ada yang tahu ya. Jadi kesalahan satu lagi adalah letak nomor target. Yang terlihat 22, 23, 24, 25 itu ya. Yang hitam dan kuning. Nomor target yang terbaru letaknya bukan antara shooting line dengan 3 meter line. Tapi letaknya adalah di depan 3 meter line. Kurang lebih 1 meter di depan 3 meter line. Atau dengan kata lain 4 meter dari shooting line. Jadi depan dia. Bukan antara 3 meter line yang shooting line. Kenapa? Karena banyak kejadian ketika ada arrow yang terlepas. Arrow terlepas gitu ya. Arrow-nya masih di dalam wilayah 3 meter line. Itu banyak yang nancep ke nomor target sehingga yang rusak. Baik itu ngerusak antara ngerusak arrow-nya atau ngerusak nomor targetnya. Nah, jadi diletakkan di depan 3 meter line. Oke, next. Yang lain silakan di-mute lagi mic-nya. Oke, terima kasih. Nah, ini gambar salah satu contoh safety barriers ya. Jadi harus ada safety barriers atau pagar pemisah antara penonton dengan atlet. Ini sudah pagar idealnya seperti inilah, sudah sangat bagus ya. Pagar besi kemudian sangat tidak bisa lewat sama sekali. Biasanya yang sering kita pakai di daerah itu police line ya. Police line. Jadi tarik police line itu sebagai pemisah antara penonton dengan wilayah pertandingan atlet. Oke, next. Oke. Target butt. The size of the butters, whether round or square, must be at least 124 centimeters in any direction. Jadi size bantalan target, baik itu kotak ataupun bundar, ya,
dari segala sisi itu harus 124 cm lebarnya. Lebar dan panjangnya. Jadi 1-2 cm. In any direction, dari sisi manapun diukur 1-2 cm. Jadi tidak boleh persegi. Nggak boleh persegi panjang maksudnya. Harus square dia. Atau round, bundar. 124 cm. Make sure that the target buds are firmly attached to supports, which must be pegged securely in the ground. Ya, jadi harus dipasak ke bawah seperti gambar ya. Pasak ke bawah. Diikat tali ke jagraknya, kemudian ditancapkan ke tanah, dipasak. Ini untuk menghindari target tumbang tertiup angin. Ya, ini harus ini. Jadi kalau ini tidak terpasang, yang disalahkan wasit. Karena dia nggak inspek dengan baik. Jadi ada target tumbang dan merusak aero atlet, itu yang disalahkan wasit. Kecuali sudah terpasang pasak dan anginnya mungkin badai gitu ya, terlepas, nah itu beda kasus. Oke, next. Baik, each target bud will have a number with 30 cm tall. Oke, jadi setiap target bud harus punya nomor dengan tinggi 30 cm. Ini tinggi nomornya ya, tinggi fontnya. Font size-nya. 30 cm. Kemudian target numbers will be fixed above or below the center of the bud. Jadi bisa ditaruh di atas ataupun di bawah bantalan. Must be clear of the target face. Target face harus clear. Ya. Target face tidak boleh tertutup oleh nomor bantalan. Jadi baik nomor bantalan taruh di atas ataupun di bawah itu tidak boleh menghalangi target face. Tidak boleh menutup target face. Kemudian visible from shooting line, dan terlihat jelas dari shooting line. Kemudian set an angle of between 10 to 15 degrees. Atau untuk indoor 0 sampai 10 derajat. Ini kemiringan bantalan. Ya, kemiringan bantalan. Jadi untuk outdoor itu memang harus miring. Ya. Kemiringan antara 10 sampai 15 derajat. Kalau indoor boleh tegak lurus. Ya, karena boleh 0 derajat kemiringannya. 0 sampai 10 derajat untuk indoor kemiringannya. Nah, untuk ngecek kemiringan ini ada aplikasi pernah di-share ke saya, aplikasi di Play Store ya. Itu tinggal tempel aja handphonenya ke bantalan, ikutin kemiringan bantalan, nanti dia akan terlihat ini berapa derajat ya. Cuman sekarang saya lagi lupa namanya, nanti setelah ingat saya share di grup ya nama aplikasinya. Jadi itu sangat memudahkan wasit untuk inspeksi kemiringan bantalan. Oke, next. Oke, ini target face 122 cm. Ada yang sedikit kurang apa ya, kurang baik di sini. Ada yang bisa jawab? Ada yang salah kah dari setup ini? Target tidak terpasang sempurna. Terpasang sempurna, maksudnya gimana tuh? 122 cm seluruhnya merata. Ya, jadi target face di sini ada bagian luar yang sedikit terlipat, ya, garis bagian luar sedikit terlipat. Kemudian ada juga yang malah ada yang ngambang gitu ya, bagian bawah sama atas sepertinya ngambang. Dia ngambang, jadi nggak nempel bantalan. Jadi bantalannya kurang lebar ini. Ya betul, terima kasih Bu Irma. Oke, next.
Ini target 80 cm dengan toleransi ukuran ininya ya, garis per garisnya. Ini untuk wawasan aja, nanti bisa dicek sendiri untuk lebih detailnya ya. Oke, next. Baik, kita lihat sini sekarang target setup untuk 4 target phase ya. Sini itu dari tanah ke tengah-tengah bantalan tetap ya harus 130 cm. Nah, tapi kita ngukur titik kuning target phase yang atas dengan titik kuning target phase yang bawah. Oke, jadi titik center target phase yang bawah itu minimal 90 cm dari tanah. Ini untuk outdoor ya. 90 cm dari tanah. Itu minimal. Jadi kalau dia ke atas sedikit dari 90 cm, misal 100 cm dari tanah, boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Jadi harus 90 cm. Itu minimal. Minimal 90 cm. Jadi nggak boleh lebih bawah dari 90 cm. Ya. Kemudian yang titik atasnya 172 cm. Itu maksimal. Maksimal. Jadi misalnya lebih bawah lagi, misalnya 170 cm gitu, jika masih memungkinkan, boleh. Masih oke. Kemudian jarak antar target phase. Not less than 2 cm. Ya, tidak boleh kurang dari 2 cm. Ini jarak antar target phase ya. Antar scoring zone-nya. Jadi kalau bukan antar kertasnya ya. Scoring zone. Jadi antara garis terluar target phase kiri dengan garis terluar target phase kanan. Atau dengan yang atas sama ya. Pokoknya jarak antar garis terluar target phase. Garis lingkarnya. Itu tidak boleh kurang dari 2 cm. Kalau lebih, boleh. Boleh, selama masih oke, bantalannya masih cukup, boleh. Yang nggak boleh kurang dari 2 cm. Oke, next. Nah, ini untuk yang 3 target phase. 3 target phase ya. Titik atas dengan bawah sama. Dan jarak antar target phase juga sama. 2 cm minimal. Ya. Dan titik tengahnya juga titik tengah bantalan juga sama, 130 cm. Toleransinya adalah 5 cm ya. Bisa dilihat di sini. Jadi titik tengah bantalan ada toleransi 5 cm. Jadi misalnya titik tengah bantalan ke tanah kita ukur cuma 125 cm misalnya. Semua bantalan sama tuh segitu, 125 cm. Ya udah, it's okay gitu loh. It's okay. Masih jalan toleransi. Yang penting semua bantalan sama ya. Tapi kalau satu ada yang 125, satu ada yang 130, itu nggak boleh. Harus seragam semua. Oke, next. Timing equipment. Oke, ini timer ya. During the initial inspection, it is important to verify that the timing devices are functioning properly and that they are visible from the shooting line. Jadi timer, sound systemnya itu harus dicek berfungsi dengan baik. Ya, untuk semua kasus ya. Misalnya timer untuk kualifikasi berapa detik, untuk babak aduan berapa detik. Kemudian kalau formatnya ABC atau ABCD itu harus dicek semuanya. Apakah lampu AB-nya nyala, CD-nya nyala. Kemudian timer shoot off berapa detik, itu harus disimulasikan semua. Kemudian harus terlihat dari shooting line paling ujung. Ya, posisi archer paling ujung. Harus ada yang di sana, standby. Kemudian melihat ke arah timer. Apakah jelas. Dan apakah suaranya terdengar. Gitu ya.
Kemudian check the synchronization of the acoustic signal with the visual signal of the different colored lights. Jadi apa? Intinya pastikan tidak ada delay ya antara suara ya dengan timer. Jangan suaranya udah mulai tapi timernya masih belum mulai. Jadi harus sinkron. Kemudian digital numbers, kemudian itunya, colornya apa, warnanya, warna dari nomor-nomor di timer itu harus jelas. Jadi kalau 30 terakhir kan berubah jadi kuning, itu harus jelas juga. Kemudian digital numbers must be at least 20 cm high and should be visible from the shooting line. Jadi tinggi dari atau font size-nya ya, tinggi dari angka di timer itu minimal 20 cm. Minimal 20 cm. Dan harus terlihat jelas dari shooting line. Khususnya di posisi archer paling ujung. The timing and visual devices are to be placed to the sides of the field, visible to all archers from the shooting line. Oke. Jadi timer ini harus diletakkan di sisi kanan atau kiri, kanan dan kiri, ya. Dan terlihat oleh semua archer di shooting line. Oke, next. Ya, ini perintilan lainnya ya, seperti nomor atlet, kemudian dan CDAB device itu harus betul-betul jelas di timernya. Kemudian windsocknya itu harus apa? Tingginya antara 2,5 meter sampai 3,5 meter dari tanah untuk windsock. Ya, kemudian wind flags of any light material of an easily visible color. Jadi windsock itu harus pakai bendera yang warnanya jelas terlihat seperti kuning dan merah, and should be placed above the center of the butt, dan harus diletakkan atau dipasang di bagian atas bantalan. Dan 40 cm above the top of the butt or target number. Jadi benderanya itu 40 cm dari bantalan tingginya. Ya, tinggi benderanya. Dari bantalan itu 40 cm. The flags will measure not more than 30 cm and not less than 25 cm in any direction. Dan tinggi bantalannya, tinggi benderanya itu tidak boleh lebih dari 30 cm dan tidak boleh kurang dari 25 cm. Oke. Ini untuk apa namanya? Size benderanya ya. Oke, next. Oke, ini adalah rangkuman jadi tahapan untuk kita men-setup venue. Pertama kita buat sudut siku ya dengan Pythagoras yang 3, 4, 5. Kemudian tarik garis shooting line buat sudut siku sisi lain. Pastikan tanah di area shooting line sama rata, tidak berbolong dan tidak becek. Ya. Artinya semua archer harus punya kesempatan dan hak yang sama. Jadi kalau yang lain rata, yang lain tanahnya agak jiglok, berarti nggak adil. Ya. Kemudian pembuatan target lines ya ke depan, dari shooting line ke depan ya. Kita bikin garis-garis untuk jarak tembak. Pastikan tanah di area target lines sama rata dan tidak berbolong. Nah ini ada juga karena kasusnya apa namanya? Tanahnya agak miring di target line, jadi bantalannya agak miring. Nah ini juga nggak boleh, karena menjadi tidak adil ya untuk archer. Kemudian pembuatan lanes, ya garis-garis yang
vertikal ke atas ya untuk memisahkan antar jagrak. Kemudian pembuatan waiting line dan kawan-kawan ke arah belakang ya, belakang shooting line. Nah, jadi tahapannya gitu. Jadi bikin sudut Pitagoras, tarik garis shooting line, kemudian kita bikin ke arah depan dulu, ke arah depan, selesai arah depan baru ke arah belakang, waiting line dan sebagainya. Oke. Next. Oke, untuk venue setup materi selesai ya. Kita langsung masuk karena waktu sudah 4.30 juga. Langsung masuk ke target scoring. Karena nanti di akhir materi ini, sebelum tanya jawab, kita akan mengadakan quiz scoring ya. Pastinya seru. Oke, target scoring. Jadi scoring ini hal yang paling sensitif di pertandingan panahan. Hal yang bisa bikin dua teman berantem saat pertandingan. Scoring sangat sensitif. Jadi kita harus sangat hati-hati ketika menjadi wasit dalam permasalahan scoring ini. Oke, karena keputusan juara itu pangkalnya ada di scoring. Keputusan siapa yang juara, pangkalnya ada di scoring. Oke. Error call, ya. Error call itu adalah ketika atlet atau beberapa atlet itu memanggil wasit untuk menentukan perkenaan arrow. Ya. Ini kena berapa judge? 8 apa 9 gitu. Itu namanya error call. Oke, cek maksimal dari dua sisi dengan kaca pembesar. Jika masih ragu, putuskan yang menguntungkan archer. Nah, jadi, misal nih, dipanggil, judge, 9 apa 10? Kita ngecek kan 2 kali. Dari kanan, dari kiri, kita cek, masih ragu juga. Kita masih berapa ya gitu loh, masih ragu. Nah, maka putuskan yang menguntungkan archer 10 gitu. Jadi nggak perlu kita cek berkali-kali, kanan kiri masih ragu, cek lagi kanan kiri atas bawah kanan kiri. Nah, ini malah menurunkan reputasi seorang judge, sehingga nanti efeknya archer akan tidak percaya sama judge. Ini kayaknya judge magang apa gimana gitu ya. Ngecek satu error aja lama gitu. Nah, jadi cukup 2 kali. 2 kali ngecek. Sisi kanan, sisi kiri, atau atas, bawah, langsung putuskan. Oke, kemudian sebutkan nilainya saat memutuskan. Ya. Misal tadi, judge ini 9 apa 10? Ya. Dicek. Masuk. Jangan gitu. Jangan bilang masuk atau keluar gitu ya. Salah. Jadi jangan bilang masuk atau keluar. Sebutkan nilainya. 9 atau 10. Cek, langsung sebut 10. Oke, ya selesai. Kemudian keputusan wasit saat error call bersifat final. Tidak bisa diprotes. Ya. Walaupun kita bayar mengajukan istilahnya gugat gitu ya ke jury of appeal, itu nggak bisa. Tidak akan terima. Itu bersifat final. Keputusan wasit saat error call. Sehingga ini untuk menutup pintu konflik yang lebih besar lagi. Kalau error call bisa diprotes. Ya. Dengan demikian juga tidak ada istilahnya mencari second opinion saat error call. Tapi itu ada kejadian, ya, ada kejadian. Kejadian archernya entah dia nggak tahu atau dia iseng, gitu ya, iseng atau sengaja gitu ya. Jadi manggil judge, diputuskan 9. Dia merasa nggak puas mungkin kan. Saat judge itu udah menjauh,
panggil judge yang lain. Gitu. Nah, ini nggak boleh. Nah, makanya harus ada koordinasi antar judge saat bertugas. Oke, next. Oke, ini arah saat kita mengecek perkenaan ya. Jadi kita bisa lihat kalau dari sisi atas itu, dari pandangan top view itu kalau ngecek arrow dari sisi kanan dan kiri, itu betul-betul hampir nempel ke bantalan badan judge-nya. Ya, kita lihat posisi A dan yang top view ya, posisi A itu ya. Kita ngecek dari kiri dan kanan, itu badan judge betul-betul hampir nempel ke bantalan. Tapi nggak boleh nempel. Karena saat scoring sebelum nilai di input ke scorecard, tidak boleh ada yang menyentuh arrow dan bantalan. Kan niatnya dari atas, Coach. Dari atas ya? Ya. Oke, itu kalau kita lihat, dia antara 9 atau 10 ya. Jadi garisnya di atas saf. Yang jawab salah? Yang jawab salah silakan, alasannya. Harusnya dari samping, Coach. Samping Samping. kanan kiri ya. Coach, Ya. itu salah, Coach. Tidak Terus ada apa lagi yang salah? Salah, Coach. Saya, Coach. Memegang Coach. tidak menyandar pada papan target. Mendekati Ya, papan juga. target. Ya, terus itu dia nyandar ya, kena ya. Iya. Ada lagi? Salah, Jat. Saya sehat. Ya, silakan. Itu kelihatan kurang serius, Jat. Seperti Ya, betul. Cocok, saya suka. Jadi, Setuju. Kurang Tidak profesional, Iya, 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 iya. Ya, jadi ini contoh salah ya, contoh salah. Yang pertama dia harus ngecek dari sisi kanan kiri karena perkenaannya garisnya itu yang mau kita cek ada di atas saf. Ya, garis 10-nya ada di atas saf. Jadi kita harus ngekernya, bukan ngeker apa ya, zoomingnya dari sisi kanan atau kiri. Jadi gap antara garis dengan saf itu jelas. Kemudian dia kurang mendekat, jadi kurang serius gitu ya. Jadi kurang menempel ke bantalan ketika ngecek. Harusnya dia mepet ke bantalan tapi jangan sampai nyentuh. Mepet ke bantalan, dideketin gitu ya. Nah, kanan kiri gitu. Nah, yang ketiga itu dia bersandar ke bantalan. Oke, next. Oh, ini? Benar, Coach. Benar. Ya, sepakat semua ya. Ini contoh benar. Nah, jadi begini, seorang line judge harus paritas ketika melakukan arrow call. Karena yang saya bilang tadi, scoring itu yang paling sensitif di pertandingan panahan. Di luar dia bisa berteman, saat scoring bisa berantem. Apalagi babak aduan, itu harus lebih ekstra hati-hati kita sebagai judge. Oke, next. Contoh, ayo, 9 atau 10? 9. 9, Coach. 9, Coach. Ya, 9 aja. 9, Coach. 9, Coach. Itu garisnya sobek loh. Ada yang jawab 10 nggak? Enggak, 10. 10, Coach. 10. Iya. Sobek atas. Sobek Coach. atas. 10 karena sobek. 9 itu, Coach. Bukan 8 pastinya. Tetap 9 itu. 10, Jat. 9. Ya, jadi ini yang tepat ini masih 9 ya. Karena indikator kita adalah bukan sobeknya kertas, tapi safnya menyentuh garis. Bagian luar saf. Ya, bagian luar saf menyentuh bagian luar garis. Ada sentuhan sedikit saja itu masuk. Gitu masuk. Kelihatannya kayak nyentuh. Ya. Tapi kalau sobekan saja itu nggak dianggap, walaupun garisnya putus.
Karena mungkin aja itu bekas pernyataan sebelumnya kan gitu. Betul. Oke, next. Oke. Arrow tertinggal di bantalan. If arrows accidentally left in the target butt, the shooting shall not be interrupted. Oke, jadi ketika ada arrow tertinggal saat sesi syuting ya, baru sadar ada arrow tertinggal. Aduh, judge, arrow saya ketinggalan. Nah, itu shooting shall not be interrupted. Shooting tidak boleh di stop. Tetap lanjut. An athlete may shoot dead end, tambahan itu, with other arrows or make up the arrows lost after shooting end. Jadi, si atlet harus nge-shoot pakai arrow yang ada, yang dia punya cadangannya, arrow cadangannya. Kalau arrow cadangannya nggak cukup, misal cuma 3 arrow, berarti kan dia kurang 3 arrow. 3 arrow-nya lagi nanti dikasih waktu extra time untuk nge-shoot dia. Setelah rambahan selesai, Windows ngasih extra time untuk dia nge-shoot 3 arrow. Jadi gitu. Making sure that the arrows which have remained in the target butt from the previous end were entered in the athlete scorecard before any arrows are withdrawn from target butt. Jadi pastikan arrow yang tertinggal itu sudah ditulis di scorecard ya, nilainya sebelum dicabut. Oke, next. Ya, diskusi lagi. Bagaimana jika arrow tertinggal di bantalan pada babak kedua? Silakan. Tadi kan kita kasusnya babak kualifikasi, dikasih extra time dan sebagainya. Babak kedua gimana? Silakan angkat tangan yang menjawab. Ini materinya udah saya sampaikan ya di webinar sebelumnya ya, tentang babak aduan dengan babak kualifikasi, perbedaannya. Yang mau jawab silakan. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oh silakan Pak Jaya. Ya, jadi kalau arrow tertinggal di bantalan, itu ditembak dengan arrow cadangan. Tapi jika arrow cadangannya habis, maka diberikan waktu setelah shooting berikutnya. Oke, ini babak keduaan Pak ya? Oh ya. Oke, terima kasih Pak Jaya jawabannya. Sama-sama. Oke, baik. Saya klarifikasi di sini. Ketika arrow tertinggal di bantalan saat babak keduaan, maka si archer harus nge-shoot ya, harus nge-shoot dengan arrow cadangan dan tidak memberhentikan shooting yang sedang berjalan. Harus nge-shoot dengan cadangan. Kalau arrow-nya kurang, misal arrow dia sisanya cuma 2, sedangkan harus nge-shoot 3 kan, arrow-nya kurang, berarti satu lagi dianggap miss dan tidak ada extra time ya. Ingat, untuk babak aduan tidak ada extra time, no delay. Oke. Jadi kalau ada kasus seperti ini, kalau archernya kurang arrow-nya, salah archernya, karena babak aduan tidak ada extra time. Dan yang kedua yang disalahkan adalah wasitnya, karena tidak clear area dengan baik. Ada arrow tertinggal
dia bisa miss, bisa nggak kelihatan gitu ya, bisa di-clear areanya. Padahal wasit harus ngecek juga apakah masih ada error tertinggal di bantalan sebelum dia balik ke shooting line. Oke, next. Kalau gitu wasitnya kena kartu merah? Nggak ada. Oh, enggak. Kalau sanksi wasitnya itu tergantung ketua wasitnya nanti, kebijakan masing-masing. Nggak dipakai lagi jadi wasit ya event berikutnya. Setahu saya kalau di level nasional ada sanksi seperti itu. Jadi misalnya kesalahannya fatal, ada sanksi dia tidak boleh tugas selama ada rentang waktu sekian gitu ya. Jadi ada sanksinya. Kalau di daerah mungkin ya dikembalikan ke perpani daerah masing-masing yang menaunginya. Oke, ini sudah berikutnya ya. Oke. Catching of arrows. Neither the arrows nor the target faces shall be touched until the value of all arrows on the target face has been recorded. Oke, seperti yang sudah saya sebut tadi, tidak boleh menyentuh arrow ataupun menyentuh bantalan. Baik itu archer ataupun judge ataupun scorer, sampai semua arrow sudah direcord poinnya ke scorecard. Oke. Pak. Oke, next. Ada diskusi lagi? Diskusi. Jika ada arrow call, namun archer tersebut sambil menekan knock arrow yang belum diputuskan, bagaimana sikap Anda sebagai judge? Jadi dia mau nanya arrow call ya, judge, sambil megang knock-nya. Ini berapa judge? Gitu, digoyang-goyang. Berapa nih judge? 9 apa 10 judge? Sambil gini knock-nya nih. Ambil skor terendah, judge. Skor maksudnya skor yang di bawah. Nah, terus kemudian kalau apa sambil diberikan sedikit edukasi ke atletnya gitu. Ya. Ya betul. Terima kasih, Judge. Apa tadi? Judge Ikhwan. Ikhwan. Ya. Judge Ikhwan, jadi betul ya. Jadi ketika ada indikasi dia sengaja melakukan itu, ya sekali lagi terlihat jelas dia melakukan itu sengaja. Jadi sengaja menekan anak panahnya agar menyentuh garis, agar safnya menyentuh garis. Terlihat jelas ya. Ya jelas indikasi seperti itu, maka kita langsung sebutkan nilai terendahnya. 9, tanpa perlu membidik, tanpa perlu zooming dulu, scoping dulu. Oh, dia nanya, itu coba dulu dah, dilihat dulu. Kita jelaskan, kita edukasi. Edukasi dengan santun tentunya ya. Mohon maaf, tadi saudara saya lihat menekan-nekan safnya ke arah 10, ke arah garis 10. Seperti itu. Jadi saya putuskan ambil terendah dan saya harap tidak mengulangi itu, atau kalau diulangi nanti akan ada sanksi. Gitu. Jadi kita edukasi. Tapi kalau misalnya nggak sengaja, ya, misalnya nggak sengaja, kesenggol gitu ya, knocknya kesenggol, kan kelihatan sengaja apa enggak. Apalagi acaranya anak-anak. Anak-anak kan apa namanya, kemungkinannya sangat kecil lah kalau dia mau curang gitu ya, masih polos. Kesenggol bahunya, kesenggol apa namanya, kejedot kepalanya ke knock gitu ya, senggol sikutnya lagi begini. Ya, kita toleransi aja, kita toleransi, cuma tetap kita arahkan. Dek, nanti arrow-nya jangan disentuh ya gitu, jangan goyang-goyang gitu ya. Oke. Kita kasih toleransi dan kita edukasi. Oke, next. Shot more than the required number of arrows. Oke, jadi
Jika acernya nge-shoot lebih dari arrow yang dibenarkan. Misalnya pada babak kualifikasi 6 arrow ya, outdoor 6 arrow, dia nge-shoot 7 arrow. Maka hukumannya kita ambil the lowest 6 atau the lowest 3. Misalnya harusnya 6 arrow, dia nge-shoot 7 arrow. Ya, jadi kita ambil 6 arrow terendahnya. Ya. 6 poin terendahnya kita ambil. Dan atletnya diedukasi. Kalau melakukan hal ini lagi, nanti saudara bisa kita diskualifikasi. Situ. Biar tidak terulang lagi. Ya, jadi caranya kalau ada 7 arrow atau lebih, atau 6 lebih dari 6 arrow, kita tulis dulu. Tulis dulu semua skornya, termasuk arrow ke-7-nya kita tulis. Nanti kita ambil 6 terendah. 6 terendah kita ambil. Kita tulisnya dari skor dari tinggi ke rendah ya. Lalu kita ambil 6 terendah. Oke, next. Boleh nanya? Kayaknya nggak boleh nih sama moderator, udah disuruh cepet-cepet. Sama moderator udah dikasih message, dipercepat katanya. Siap. Nanti terakhir aja ya Bu Irma ya. Siap. Oke, silakan di next. Slide-nya, oke. Shot out of time atau red card, kartu merah. An arrow shot before the start signal or after the stop signal. Jadi ketika ada archer nge-shoot sebelum bell shooting atau setelah bell shooting, itu akan dikenakan sanksi kartu merah. Oke. Masa wasit mengangkat kartu merah. Dan penaltinya adalah the highest scores as miss. Oke. Jadi poin tertingginya di skor sebagai miss. Oke, next. Bouncer ya, bouncer atau hanging. Bouncer itu ada arrow mantul. Arrow mantul atau hanging itu arrow menggantung. All archers on the target shall stop shooting, but remain on the shooting line, calling a judge. Jadi ketika ada arrow mantul, semua archer dalam target phase yang sama harus stop, ya, harus stop shooting. Kemudian panggil wasit, nanti dicatat sama wasit berapa arrow yang belum di shoot, ya. Nanti setelah rambahan selesai, dikasih extra time untuk nge-shoot lagi. Kalau hanging arrow, ada arrow yang menggantung, semua archer dalam bantalan yang sama, walaupun beda target phase, tetap harus stop shooting. Karena kalau namanya gantung itu, dia kena getaran dikit bisa jatuh. Jadi sehingga belum kita cek skornya berapa. Jadi kalau tadi yang bouncing, yang mantul, yang stop, yang di target phase yang sama aja, stop shooting. Oke, next. Jika arrow mantul, namun target phase ada 2 lubang yang belum ditandai. Gimana? Silahkan langsung menjawab. Mungkin diberikan extra time, Coach. Jika ada arrow mantul, nah ini ketika mau ngecek arrow yang mantulnya kena berapa nih gitu. Judge kan akan melihat lubang yang belum di mark, yang belum ditandai. Nilai terendah. Ya betul ya. Yang tandain yang nilai terendah. Betul. Jadi ambil lubang yang nilainya terendah. Karena kesalahan archer tidak melakukan marking di lubang. Tapi harus diingat lubang yang diperhitungkan adalah lubang yang ada di scoring zone ya. Jadi kalau ada lubang di luar scoring zone, di wilayah miss ya, di wilayah miss ada lubang itu nggak dihitung.
tetap harus kita ambil yang lubang yang ada di scoring zone dan ambil yang terendahnya. Oke, next. Nah, ini mungkin susah ya untuk menentukan 9 atau 10 karena kurang jelas di sini. Nah, caranya gimana nih, cara scoringnya? Apakah diangkat dulu arrow-nya sama wasit? Ya, jadi caranya ini adalah tetap tidak boleh menyentuh arrow ya. Tidak boleh menyentuh arrow. Jadi wasit harus menggunakan garis imajiner. Jadi shaft yang masuk ke dalam target face itu sampai mana? Apakah menyentuh garis atau enggak? Jadi bukan shaft yang jatuh ke bawah, itu nggak dihitung. Oke, next. Deflection. Deflection itu kalau ada arrow yang nyenggol arrow lain. Ya. Jadi arrow-nya nabrak knock arrow lain sehingga dia belok gitu. Itu maka skornya sama dengan arrow yang ditabrak. Tapi harus ada bukti jelas ya tertabraknya. Sehingga menyebabkan arrow yang nabrak itu belok ya. Next. Tapi kemarin Jedok 9, Judge. Padahal dia nabrak punya Ansan 10. Ansan yang nabrak ya. Yang mana? Yang kemarin di Tokyo Olympic. Kan Ansan nabrak arrow-nya Jedok tuh. 10 kan. Arrow-nya Jedok 10, tapi arrow-nya Ansan nabrak sampai tembus ke shaft-nya punya Jedok, tapi Ansannya dapat 9. Oh, itu nggak tahu juga gimana ya putusan wasitnya. Apa karena beda archer atau gimana ya? Tapi kalau di rule-nya jelas tertulis seperti itu. Kalau deflection dia mengikuti arrow yang ditabraknya. Prakteknya apakah harus arrow sama, harus arrow dia gitu ya? Bagaimana kurang paham juga. Mungkin ada keputusan di lapangan seperti apa di sananya kurang tahu juga ya. Keputusan wasit di lapangan. Nah, ini arrow embed juga sama ya. Yang Robin Hood. Anda tulis jelas di sini rule-nya. Score the same value as the arrow struck. Jadi skornya sama dengan arrow yang ditabrak. Ini kasus arrow Robin Hood yang arrow embedded. Oke, next. Oke, tahapan scoring. Tulis semua perkenaan dari besar ke kecil, ya, semua ya, walaupun dia arrow-nya lebih dari 6 maksudnya, tulis semua. Yang besar ke kecil tulis. Kemudian jika shoot kelebihan arrow, ambil 6 poin terendah. Kita kotakin 6 terendah. Untuk indoor 3 ya, atau eliminasi. Jika ada kartu merah, maka yang terbesarnya, tadi yang setelah dikotakin yang 6 kecil, jika ada kartu merah, yang dalam kotak yang terbesarnya, kita coret, kita ganti M. Caranya gitu ya. Tahapannya seperti itu kalau cara scoring. Jadi tulis dulu semua. Pada kelebihan arrow, ambil yang 6 terendah. Kalau ada kartu merah, coret yang terbesar, ganti M. Tahapannya begitu. Oke, next. Scorecard. Kita bahas cepat aja scorecard ya. Scorecard shall be signed by the archers indicating that the athlete agrees. Jadi scorecard harus ditandatangani, menandakan bahwa archer setuju setiap nilai arrow-nya setuju, kemudian totalnya dia setuju, kemudian number of 10 dan number of X itu setuju. Oke, next. Oke, jadi panitia ataupun scorer tidak perlu menjumlah.
Jadi yang baru menjumlah adalah acernya, ya. Jadi kalau ada scorecard yang dikumpulkan belum ada jumlahnya, belum ada totalnya, itu dikembalikan. Suruh mereka total dulu. Oke, next. Scorers are important part of the major tournament. Jadi skor itu yang apa namanya? Yang harus digarisbawahi bahwa scorer bukan wasit, ya. Scorer bukan wasit. Jadi dia tidak berhak menentukan error call ataupun tidak berhak mencoret koreksian kesalahan input. Dia tetap harus memanggil wasit. Oke, next. Oke, sebelumnya coba. Slide sebelumnya. Oke. Yang terakhir tuh ya, one of their most important duties is to ensure correct totals. Nah, jadi satu tugas paling penting mereka adalah memastikan total di scorecard sudah benar atau sudah ada totalnya. Ya. Oke, next. They must know that each arrow will be individually called from the highest scoring to the lowest, clearly and effectively. In any doubt, scorer must ask for the repetition value. Oke. Jadi kalau kasusnya ketika catat skor, si scorer yang menulis skor, kemudian yang mendiktekannya adalah archernya, itu harus jelas. Ketika ada keraguan, ini berapa ya? Jangan menerka-nerka, tanya lagi. Minta diulang. Berapa tadi gitu? Minta diulang. Minta sebutkan ulang. Jadi jangan menerka-nerka ketika dia mendengarnya kurang jelas skornya berapa. Okay, they must be well aware of the way to score the inner 10x and miss. Jadi ketika dia nyulis skor, harus kita edukasi. Kalau dia kenanya di tengah-tengah di X, tulisnya X, jangan tulis 10. Kalau dia errornya miss, tulisnya M. Jangan ditulis strip, harus diedukasi. Karena kebanyakan memang skor itu adalah kita pakai tenaga volunteer atau biasanya para pelajar ya. Jadi biar mereka untuk belajar sehingga kita harus menjelaskan betul-betul rule yang harus dia pahami dalam bertugas. Karena biasanya mereka bukan archer atau baru terjun ke dunia panahan. Oke, next. Nah, ini contoh scorer. Biasanya anak-anak remaja ya. Anak sekolah. Makanya harus perlu kita edukasi cara menulis skor yang betul. Oke, next. Oke, sudah habis. Kita masuk ke kuis dulu ya. Silakan kembali ke moderator. Baik, setelah ini kita akan mengadakan kuis. Kuis ini disediakan oleh Bapak Ilham Maulana. Dan untuk kuis yang akan menjawab, silahkan menyediakan kertas dan alat tulis. Dan tulis jawabannya di kertas, kemudian jika sudah selesai, silakan tuliskan selesai di kolom komentar. Kuis ini akan dimenangkan oleh 3 orang tercepat dan akan memenangkan voucher uang berupa Rp100.000. Untuk itu dipersilahkan untuk menyediakan alat tulis menulis seperti kertas dan pulpen. Dan untuk kuis, saya persilakan kepada Coach. Oke, jadi semua sudah paham ya mekanismenya ya, teman-teman ya. Jadi kita
melakukan kuis ini satu demi satu pertanyaan. Teman-teman jawab di kertas, tulis. Nanti kalau sudah selesai, tulis komentar selesai di kolom komentar. Satu kata aja, selesai gitu. Nanti yang muncul duluan selesai, moderator akan buka mic-nya, minta dan videonya ya. Karena saya mau lihat coretannya. Harus dijelaskan. Kalau tanpa penjelasan saya nggak terima. Oke, sudah selesai satu pertanyaan. Sudah dapat jawaban yang betul, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Seperti itu. Oke, teman-teman bisa? Oke, silakan standby kertasnya. Kemudian ininya ya. Mungkin biar lebih semangat, mohon izin moderator. Hadiahnya mungkin saya ganti, jangan voucher deh, jangan voucher belanja. Karena kadang dari yang pelajaran dari webinar sebelumnya, banyak yang keberatan dengan ongkos kirimnya. Oh iya, silakan Pak. Jadi saya ganti pulsa aja 100.000 ya. Pulsa 100.000. Ganti LIMS aja, LIMS via WIS. Pulsa 100.000 langsung masuk ke handphone nih. Oke. Siap. Oh iya, baik. Jadi untuk hadiahnya kita ganti pulsa senilai 100.000 untuk masing-masing pemenang. Ya. Oke. Kita masuk ke kuis pertama ya. Oke, silakan moderator. Oke. Ini ada berapa lubang kita lihat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lubang. Dan keterangannya all arrows in shoot time. Jadi semua arrow ditembakkan pada waktunya. Silakan yang sudah selesai coret-coretannya. Bu Irma cepet kali. Ya, Bu moderator. Ya, nggak mau pulsa ya. Skornya itu 9, 7, 7, 6. Bu Irma. 2, ya. Kameranya buka. Oh, kameranya. Oke. Nah, saya mulai coretannya. Nih, kelihatan nggak sih? Mana ya? Kelihatan nggak sih, kawan? Bentar, nih, ya? Saya nulis nih, yang ada kuis 9, 7, 7, 6, 22 miss. Ya kan yang dicatat yang di dalam ring. Kelihatan nggak, Bud? Oke, terus? Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Oke. Udah boleh turun. Jadi berapa skornya? 9, 7, 7, 6, 22. 9, 7. 7, 6, 22. Itu skornya ya? 32 ya? 14, 20, 29. Oke, Bu Irma cukup. Masih kurang tepat. Yang berikutnya siapa tuh? Pak Budi. Pak Budi silakan dibuka kameranya. Pak Budi Darmawan. Buka kamera, buka mic. Nampak nggak ya? Bentar, mana ya? Nggak niat amat kayaknya. Hilang sih. Mana dia? Sebentar, kayaknya itu gara-gara ini tuh apa namanya? Ada background. Jadi nggak kelihatan mukanya. Oke, sebutkan aja ininya. Skornya. Nampak ya? Sebentar, nampak? Udah nampak belum ya? Nah, cari dulu. Mana ya? Tuh.
Susah ya. Ya, langsung aja sebut. Jadi jadi yang dia tembakkan itu ada 7 arrow. Oke. Jadi kita tulis 9 7 7 6 2 2 miss. Oke. Ya. Karena dia nembakkan 7 arrow, berarti kita akan beri vanish buat dia untuk mengambil skor terbesarnya. Itu yang pertama. Terbesar apa terkecil? Terbesar. Ini jebak. Oke. Jadi skor terbesarnya kita hilangkan. Jadi kita ambil jadi 77 6 22 miss. Karena dia tadi nembak 7, maka kita akan ngambil skor terbesarnya lagi. Jadi total 7 6 22 miss. Salah. Ini pula bilang salah siapa? Ya, Pak Budi masih kurang tepat. Iya, betul kan. Yang berikutnya siapa nih? Yang berikutnya siapa nih? Kepada Bapak Iwan Gosali. Bapak Iwan, silakan. Ya, chat sini kelihatan chat ya. Apa ya? Kelihatan. Jadi ke-7 skornya ditulis semuanya. 9 7 7 6 22 miss. Kemudian yang skor tertingginya dicoret, chat. Jadi skor yang dihitung 7 7 6 22 miss. 7 7 6 22 miss. Karena yang skor yang tertingginya tadi yang ditulis dicoret. Dicoret ya. Jadi skor tertinggi dicoret gitu bahasanya ya. Iya. Oke, saya simpen dulu ya. Siap. Saya kasih kesempatan sebentar satu lagi. Pak Budi Setiawan. Selanjutnya, maaf Pak, mungkin itu Bapak sudah 2 kali, tadi sebelumnya di atas sudah terdaftar namanya. Oh, beda-beda. Yang tadi Budi Darmawan. Ini Budi Setiawan ya? Ya. Baik, untuk semua skor kita tulis dulu, yaitu 977 622 M. Kemudian karena dia ada 7 anak panah arrow yang ditembakkan, jadi kita ambil nilai yang terbawah dulu, 77622 M. Kemudian karena dia kesalahan tadi, maka angka yang dipilih kita coret, kita ganti menjadi M. Jadi skor semuanya yang kita catat adalah 77622 M. Jadi jumlahnya 24. 77622 M. Ya. Jadi hukumannya apa aja Pak yang diterapkan? Yang skor tertinggi kita coret, kita ganti dengan M juga. Oke, berarti sama kayak Ustadz Ikhwan tadi ya, sama kayak Pak Ikhwan sebelumnya. Oke, terima kasih semuanya. Jadi jawaban Pak Ikhwan tepat, sama kayak Pak Budi tadi, Pak Budi Setiawan. Jadi skornya bisa di next slide-nya. Oke. Skornya adalah 77622 M. Tapi penerapan hukumannya kurang tepat bahasanya ya, bahasanya. Pak Ikhwan dan Pak Budi. Karena kasusnya adalah, kita lihat kasusnya 7 arrow, jadi kelebihan 1 kan, 7 arrow, dan semuanya shoot in time. Dia semuanya nge-shoot tidak lewat waktunya, masih pada waktunya. Jadi hukuman yang diterapkan hanya ketika kelebihan arrow, yaitu apa? Take the lowest 6. Jadi setelah kita tulis semuanya 7-nya, ambil 6 terendah. Udah itu aja. Ambil 6 terendah. Jadi nggak ada coret-coret ganti skor tertinggi, nggak ada. Ya, bisa dipahami ya. Jadi yang coret skor tertinggi diganti M itu adalah ketika dapat kartu merah. Dan itu setelah penerapannya, setelah kita urutkan dan setelah kita ambil the lowest 6. Baru kalau ada kartu merah, baru itu diterapkan.
Coret yang terendah, yang tertinggi coret dari M. Oke, bisa pahami ya teman-teman ya? Ya, paham. Baik, selamat Pak Iwan. Oke, moderator, silakan di close yang kuis pertamanya. Iya, kuis pertama sudah saya close dengan tanda kuis 1 selesai pada kolom komentar. Selanjutnya dipersilakan untuk kuis kedua. Oke, ya silakan next. Yang sudah menang tadi nggak boleh jawab lagi ya. Oke, perhatikan betul-betul kasusnya. Ada berapa lubang di sana. Kemudian keterangannya, one arrow shoot out of time. 1 arrow shoot out of time. Ini kayaknya berdua lomba aja nih. Pak Budi sama Bu Irma. Ya, Pak Budi silakan. Nggak sah itu, nggak sah. Apa? Langsung dijawab boleh ya? Ya. Nampak ya? Ya. Oke. Tadi yang dia shoot, mana dia tadi? Berarti dia shoot 99. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 5-nya triple baru 1. Dia nge-shoot lewat waktu ya? Ya, one arrow shoot out of time. 1 arrow lewat waktu. Berarti semuanya 6, 5, 5, 5. 1 miss. 6, 5, 5, 5. 1 miss. Iya. 6, 5, 5, 5. 1 miss. Ya, betul. Ya, betul. Yeay. Selamat Pak Budi. Oke, ini dia jawabannya ya. Jadi pertama kita urutkan dulu. Kita urutkan dulu semua arrow-nya. Kemudian karena dia nge-shoot-nya 7 arrow, kita ambil 6 terendah. Kita kotakin 6 terendah. Dan karena dia nge-shoot out of time, 1 arrow, sehingga the highest score as miss. Itu bahasa hukumannya ya, untuk kartu merah. Highest score as miss. Jadi yang 9 kita coret jadi M. Jadi di scorecard nanti tetap M-nya tulis yang paling belakang. 6, 5, 5, 5, 1 M. Hebat Pak Budi ya. Dari mana Pak Budi? Oke, kuis 2 selesai ya, moderator. Ya, baik. Kuis 2 sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan kuis 3. Kuis 2 sudah ditutup. Oke, next. Soal terakhir. Kita fokus. Oke. Kita lihat ya. Ada berapa lubang di sini. Terangannya 3 unmarked holes. 1 arrow through. Jadi ada arrow yang nempel ada 5. Yang lubang hitam itu arrow-nya nempel ya. Arrow nempel ada 5. Kemudian ada 1 arrow yang tembus. 1 arrow through. Tapi di sini ada 4 lubang yang tidak tandai. Yang pertama lubangnya di luar scoring zone, ya, di atas tuh yang miss. Kemudian lubang di kuning di 9, lubang di 6, dan lubang di poin 2. Itu tidak ada markingnya, lubangnya. Silakan, Pak Jaya.
Baik, silakan Pak Jaya diberikan kesempatan untuk menjawab. Suaranya kurang jelas ya? Maaf Pak, itu suaranya kurang jelas. Ya Pak, masih kurang jelas Pak. Mungkin boleh di chat saja Pak jawabannya. Pak Jaya silakan. Ada 6 arung, ada 3 yang nempel di pantalan. Setelah itu satunya tembus. Ketika dulu yang arungnya itu berada di pantalan. Sama 7, 7, 6, 6, 5, 2. Setelah itu diberikan nilai terendah. Jadi berapa Pak yang tertulis di scorecard berapa jadinya? Ya Pak, lihat. Ya Pak Jaya? Ada tiga lubang yang tidak ditandai di lipis saja. Yaitu 9, 2, dan lu. Sementara artileri menembakkan 3 anak panah, yang satu keluar, yang satu tembus bantalan. Maka dia untuk yang tembus ini, tembus itu umur berapa aja? Kenapa? Untuk yang tembus itu poinnya yang berapa itu? Yang tembus tuh ada 3 lubang di scoring zone, ada 3 lubang yang belum ditandai. Yang titik merah itu Pak. Ya, yang belum ditandai. Sementara yang tembus itu apa? Yang satu di 9, satu di 6. Satu di 5 ya. Satu di poin 5, satu di poin 2. Ya, satu lagi di miss di atas. Jadi berapa Pak skor yang tertulis di skor? Skor yang tertulis itu jadi 7, 7, 6, 6, 5 miss. 7, 7, 6, 6. Jumlahnya 5 miss. 5 miss. Ya. Oke, 5 miss. Jumlahnya 8, 21. Oke, 7, 7, 6, 6, 5 miss ya. Oke. Oke, Pak Jaya, terima kasih. Kita coba kita coba kesempatan yang berikutnya. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Ibu Irma. Dipersilakan, Bu. Kok saya jadi ragu? Skornya ke 7, 7, 6, 6. Terus? Ini yang di 5 merah ya, Coach ya? Ya. 5 ada yang merah. 5 ada yang merah. Kok jadi 5 ya arrow-nya? 7, 7, 7, 7, 6, 6.
2, 4. Lanjut yang lain dulu deh, karena kok jadi kelihatan merah itu di sekarang, tadi nggak merah. Yang miss-nya itu 952 ya, yang miss-nya ya, yang tidak di cross-nya ya. 952 ya betul. Yang nggak di cross. Nah, sama yang di miss itu 1. Yang di miss itu 1. Ganti aja, ganti. Kalau padat sayanya. Ya, silakan berikutnya, Maidita Rizky. Izin Judge mau jawab. Ya. Jawabannya 776622. Ya, alasannya? Ya? Alasannya kenapa alasannya? Alasannya yang tidak ditandai adalah yang paling kecil. Jadi yang dipakai adalah yang tidak ada tanda, yang paling kecil di luar yang masih masuk dalam ring target. Jadi kita ambil berapa skornya? Yang 776622. Tujuh 6622 ya. Ya, 776622. Ya betul. Selamat Pak Maidita Rizky. Luar biasa. Jadi betul jawabannya ya. 776622. Jadi ketika ada satu yang tembus, ada 3 arrow, bukan 3 arrow, 3 lubang yang tidak di marking. Kita ambil yang terendahnya. Lubang scoring hole ya. Di sini bahasanya scoring hole. Jadi lubang yang ada di scoring zone. Jadi kalau lubang yang ada di miss di zona miss itu nggak dianggap. Jadi kita ambil 2 titik merah yang ada di poin 2. Jadi 776622. Oke, gue selesai. Terima kasih semuanya. Luar biasa. Diskusi kali ini. Saya kembalikan ke moderator.